Halo semuanya, welcome again to my YouTube channel. Salam kenal buat kalian yang baru gabung di channel ini. Nama aku Destri dan aku salah satu penerima beasiswa di salah satu kampus di Indonesia. Sekarang aku adalah lagi sibuk buat kuliah dan juga aku lagi belajar jadi content creator. Jadi kalau misalkan kalian mau kasih dukungan buat aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video aku ya. Nah, sekarang aku mau sharing tentang mindset grow. Kalian pernah ketemu sama orang yang suka ngeluh, suka cerita sesuatu hal terlalu dalam tentang mereka, tentang dirinya mungkin, atau tentang keluarganya, atau pacar. Tapi menurut kalian cerita itu terlalu berlebihan. Pernah gak sih ketemu orang kayak gitu? Aku sering banget itu, gak cuma di urusan kerjaan, di kehidupan sehari-hari pun ada. Dulu teman kuliah ada juga yang kayak gitu, dan ngerasa terganggu gak sih sama orang yang kayak gitu? Dan aku harap kalian di 2025 ini jangan pernah punya mindset kayak gitu. Kenapa? Itu toksik banget buat orang lain. Bayangin aja ya, misalkan nih, dan aku harap itu bukan kamu, tapi kalaupun itu kamu, please, kamu harus notice bahwa itu tuh gak baik banget buat perkembangan kalian. Ini 2025 kan harus ubah mindset itu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Please ya, kalian harus notice bahwa semua orang di dunia ini tuh berlomba-lomba buat ngelakuin hal yang lebih baik. Kita belajar hal baru, kita upgrade diri, kita belajar hal yang memang kita ingin tekuni. Terus kamu mau terus-terusan kayak gitu? Aku rasa kamu harus ubah mindset kamu mulai dari sekarang. Kenapa? Semua orang itu struggle sama hidupnya masing-masing, guys. Jadi jangan pernah ngerasa kamu itu orang yang paling susah, orang yang paling kayaknya males. Dan kalau misalkan kamu minta masukan sama teman kamu, mau apapun teman kamu ngomong sampai berbusa 24 jam ngomong ke kamu, itu nggak akan efek apa-apa kalau kamu sendiri tuh nggak pernah mau untuk mulai. Mulai apa? Mulai mengubah diri. Mulai dari belajar hal baru, gerakin badan kamu buat ngelakuin hal yang emang kamu harus lakuin. Dan mau sampai kapan kalian tuh malas-malesan? Ini udah 2025 loh. Jangan sampai kalian ini nggak berbuat apa-apa, apalagi nggak punya target apa-apa. Jadi aku harap kalian harus take action mulai dari sekarang. Oke, banyak banget yang mikir kayak, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kadang-kadang orang kayak gitu tuh makanya butuh validasi ke orang lain. Jadi kayak, aku akan cerita se-full-fullnya tentang aku gitu. Dan kadang-kadang orang ini tuh suka bingung gitu, mau dikasih masukan atau cuma mau didengerin. Karena biasanya kalau misalkan dikasih masukan, itu denial banget gak sih? Kayak, misalkan contoh nih, aduh aku pengen kerja nih gitu kan. Terus kita sebagai teman yang baik gitu kan, kasih masukan dong kayak, ini aku ada loker nih, coba deh kamu apply gitu. Karena kan ini juga sesuai nih sama kompetensi kamu, misalkan kayak gitu ya. Nah orang-orang kayak gini tuh biasanya ngapain? Pasti complaining dari awal. Kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh di posisi ini. Aduh kayaknya aku nggak pas deh waktunya. Atau mungkin, aduh kayaknya nggak cocok deh sama aku. Kayaknya nggak cocok deh sama pribadi aku. Nggak akan pernah habis. Mau kita kasih masukan lagi, udah deh, coba kalau loker ini misalkan gitu. Dia pasti kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa belajarnya deh. Atau mungkin kayak, aduh malas banget buat memulai hal itu. Atau ketika kita kasih masukan apapun dari curhatan dia, nggak akan pernah dia itu terbuka pikirannya. Kecuali dirinya sendiri tuh memulai untuk berubah. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian ketemu sama orang kayak gini, cukup kasih saran. Dan kalau misalkan kalian ngerasa mereka itu feedbacknya nggak bagus, kayak mending mundur pelan-pelan aja. Dan kalau bisa ya biasa aja, nggak usah terlalu effort untuk merubah dia. Karena terlalu capek ya kalau misalnya kita harus
mikirin banyak orang yang kayak gitu. Mending kita mikirin hal yang lebih baik buat diri kita sendiri, biar kita tuh lebih growing gitu ya mindsetnya, lakuin hal yang kita pengen, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan ini uh, terjadi di kalian, terus kalian harus cepet notice kalau misalkan kalian ini ternyata toxic buat orang lain. Oke, kita lanjut ya. Aku punya beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakuin buat kalian yang masih suka galau dan gak pernah mau mulai apapun kegiatan. Karena aku tahu banget kayak karena kita terlena sama media sosial, kadang-kadang kita tuh kayak jadi mager gitu gak sih? Kayak gak mau memulai. Dan bahkan tuh kadang kita suka bingung kayak aku tuh mau ngapain ya hari ini gitu. Yang aku lakuin adalah aku selalu bikin to-do list harian. Aku harus ngelakuin itu setiap malam. Jadi aku bakal bikin target nih besok aku mau ngapain aja. Even itu nggak akan tercapai semuanya, tapi setidaknya kalian punya target nih dan nggak bingung mau ngapain. Nah, itu aku udah ngelakuin bertahun-tahun. Jadi kadang kalau misalkan aku sampai lupa nih bikin to-do list, aku tuh kayak bingung gitu loh mau ngapain. Itu akan memicu kita untuk oke, kita gerak dan mulai. Jangan mager lagi. Dan terapin salah satu mindset kita adalah kalau kita itu ya emang harus memulai, kamu harus lakuin semuanya satu persatu. Nggak bisa kamu tiba-tiba celing gitu kan. Terus semuanya udah beres. Kecuali kalian punya banyak asisten gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ya cuma sendiri, mau nggak mau harus kalian yang lakuin. Contoh deh, beres-beres rumah atau ngelakuin belajar gitu ya. Bikin rangkuman buat belajar, itu emang harus kita jadwalin dan kita harus targetin harian kita mau ngapain aja. Bikin to-do list. Yang kedua adalah aku sampai sekarang pagi itu bangun tidur aku selalu meditasi. Meditasi ini adalah salah satu yang disarankan. Kenapa? Itu akan menarik energi-energi positif dan aku biasanya ngelakuin itu pagi. Kalau malam karena udah capek banyak kegiatan jadi biasanya aku suka ngantuk dan kebawa tidur. Jadi biasanya aku pagi, abis itu aku lanjut scripting. Oke, buat teman-teman semuanya yang mungkin baru dengar apa itu scripting, atau mungkin udah pernah dengar apa itu scripting. Oke, jadi secara singkat, scripting itu kurang lebih tuh kayak kita tuh bikin jurnal harian. Diary lah mungkin ya, kalau lebih familiar. Cuma kalau diary itu kan lebih ke apa ya, mengungkapkan apa yang kita rasain gitu kan. Kayak hari ini tuh aku ngerasain apa, terus aku bete lah, atau aku sedih lah, aku seneng lah gitu. Itu biasanya yang dilakukan ketika kita nulis diary. Cuma bedanya dengan scripting ini adalah kita menulis kebalikan dari apa yang kita rasakan sekarang. Jadi aku kenal scripting ini kurang lebih dari tahun lalu, bulan Juni 2024, terinspirasi dari salah satu YouTuber juga, namanya Kak Tresnani. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang nonton juga kenal. Jadi aku followersnya Kak Tresnani juga. Jadi di scripting ini kita belajar bahwa kita seolah-olah sudah terjadi. Dan itu yang aku lakukan dari Juni 2024 sampai sekarang. Dan aku konsisten setiap pagi. Kalau misalkan pagi aku nggak sempat malam, tapi di satu hari itu aku harus scripting. Jadi aku selalu mencoba untuk afirmasi melalui scripting ini bahwa apa yang aku inginkan itu terjadi dan aku nggak akan nulis sesuai dengan apa yang aku rasain saat itu. Contoh, aku lagi sedih nih, atau mungkin aku sebenarnya kayak lagi galau sesuatu gitu, kayak mengkhawatirkan sesuatu, dan aku nih tipe orang yang overthinking dulunya, overthinking. Jadi aku tuh akan selalu nulis kebalikan dari itu. Contoh, misalkan kayak aku sedih nih, aduh aku biasanya kan kalau di hari gitu ya, aku sedih banget karena aku bla 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 gitu kan. Nah, tapi kalau di scripting ini aku akan nulis kayak, wah, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup aku. Terima kasih Tuhan sudah memberikan uh, kehidupan yang sangat apa ya, membahagiakan ini, atau mungkin aduh aku seneng banget hari ini karena aku baru dapat reward A gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin itu belum terjadi, tapi aku seolah-olah itu terjadi.
dan aku sudah merasakan banyak banget keajaiban di diri aku terkait dengan ketika aku merubah dari diary yang aku tadinya sharing banyak hal tentang negative things di hidup aku, dan aku rubah ke scripting ini, itu benar-benar works banget buat aku. Dan aku mungkin nanti bakal cerita beberapa hal terkait dengan apa yang udah aku tulis dan apa yang udah terjadi. Tapi mungkin next ya. Tapi ini bener-bener tips yang menurut aku tuh bisa self control banget buat diri aku. Karena aku kan tipe orang yang emosional, bukan emosionalnya meledak ya, tapi lebih ke overthinking tadi. Jadi setelah aku kenal ini adalah aku ngerasa aku punya self help sendiri. Jadi kayak ketika aku panik atau apapun itu, aku akan afirmasi bahwa aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja, semua oke, dan it's okay not to be okay. Itu tuh bener-bener kata afirmasi yang kayak menenangkan diri kita gitu, daripada kita yang marah-marah nggak jelas atau mungkin mengungkapkan sesuatu yang mungkin nggak harus kita terlalu berlebihan bersikapnya gitu ya. Dengan ini itu membantu banget buat aku. Mungkin ini beberapa tips yang bisa aku kasih buat kalian. Jadi aku minta tolong nih, udah 2025, tolong take action, gerak guys, jangan kalian cuma scroll-scroll HP. 2025 kita tuh bisa aktif ngelakuin semua hal yang kita mau, belajar hal baru, ngelakuin apapun itulah. Apa mungkin kalau misalkan mahasiswa, carilah beasiswa atau belajar hal baru biar kalian nanti kalau udah lulus kuliah kalian lebih siap untuk terjun di lapangan kerja. Ya lakuin apapun itu, investasi ke diri kalian, olahraga mungkin ya. 2025 pengen punya body goals yang bagus, please kalian targetin diri kalian. Ini mumpung masih Januari, jangan sampai kalian nggak punya target apa-apa untuk setahun ini. Oke, please. Dan tulis di komen boleh juga apapun itu impian kamu di 2025, dan semoga kita bersama-sama mewujudkan itu. Oke? Semangat!